Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yadina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullah salamu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Apa ini? Wadakhala ya. Wadakhala sallallahu alaihi wasallam ala syabin yang uduhu wa huwa fil mauti. Rasulullah SAW mengunjungi seorang pemuda yang dalam keadaan sakaratul maut, hampir meninggal. Faqala lahu kaifa tajiduka. Rasulullah SAW bertanya kepada pemuda itu, apa yang kau jumpai, apa yang kau rasakan? Faqala akhafu dhunubi wa arju rahmata rabbi. Pemuda itu menjawab, saya takut, saya khawatir karena dosa-dosaku dan saya mengharapkan belas kasih Tuhanku. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, majtama'a fi qalbi abdin fi misli hadzal maut ini illa a'tahullahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhafu. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berkumpul dua hal itu, yaitu khawatir, takut karena merasa banyak dosa, dan mengharapkan belas kasih Tuhan, belasnya Allah. Tidaklah kedua hal itu berkumpul di dalam hati seseorang, kecuali Allah akan memberi orang itu apa yang dia harapkan, yaitu dikasih Allah, dan Allah akan mengamankan orang itu dari apa yang dia khawatirkan, dia takutkan. Ada pemuda mau meninggal, Rasulullah menjenguk, bagaimana perasaanmu? Saya takut dengan saya khawatir karena dosa-dosa saya banyak, tapi saya berharap Allah mengasihiku, menyayangiku, mengampuni dosa-dosaku. Rasulullah SAW bersabda, kalau dua hal itu, satu di satu sisi khawatir, takut karena merasa banyak dosa, tapi di satu sisi juga berharap disayangi Allah, dikasihi Allah. Kalau ada di dalam hati dua hal itu menunjukkan bahwa orang itu oleh Allah akan diberi apa yang dia harapkan. Dia kan berharap dikasihi Allah, dimaklumi Allah, diampuni Allah, disayangi Allah. Dan dia akan diamankan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari apa yang dia takutkan, khawatirkan, yaitu siksa karena banyak dosa. Jadi khauf dan roja, takut dan berharap. Khauf, khawatir, takut karena kita tahu bahwa kita itu banyak dosa-dosanya, banyak banget. Dan kita berharap karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rasa takut itu diimbangi harapan kita Allah mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga nanti apa yang kita harapkan dari Allah itu diberikan Allah, yaitu dimaklumi, diampuni. Dan apa yang kita takutkan itu
dijauhkan Allah. Jadi kita tidak disiksa. Tenang kok, sing penting aku duwe rasa harap. Karena kalau punya rasa harap aku ya khawatir, tapi kan aku punya harap, jadi mesti Allah mengampuni dosaku. Habis itu tenang sesukanya sendiri, ya itu salah. Dua perasaan itu harus selalu ada. Di satu sisi khawatir, di satu sisi berharap. Selalu ada. Khawatir dan berharap ada sebentar, kemudian terus berharap saja, salah. Khawatir berlebih-lebihan, merasa dosanya paling besar, ya salah. Sebesar-besarnya dosa kita kan tidak lebih besar daripada dosanya Abu Lahab, Abu Jahal, ya. Gitulah. Dan sehebat-hebatnya kita ibadah kan tidak akan melebihi ibadahnya para sahabat Rasulullah, apalagi dengan Rasulullah. Nah, gitulah. Jadi kalau terlalu takut ya tidak boleh, nanti putus asa. Tidak boleh, putus asa itu salah. Terlalu pede, terlalu berharap juga tidak boleh. Nah, nanti membuat kita lalai. Nah, sekali lagi kalau Imam Al-Ghazali kan mengatakan kalau untuk orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua, besarkanlah harapannya, lebih besar harapannya. Untuk anak-anak yang muda, besarkanlah rasa khaufnya, rasa khawatirnya. Wa'lam annal khaufa zajirun yazjarul insana 'anil ma'asi wal mukhalifati. Ketahuilah, khauf atau takut atau khawatir itu mencegah manusia dari maksiat dan mukhalifat, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah. Rasa takut, rasa khawatir itu mencegah maksiat. Makanya tadi Imam Al-Ghazali saya sebutkan anak-anak muda harus lebih besar khaufnya, karena anak-anak muda itu tenaganya masih kuat, nafsunya masih berkobar-kobar. Ya toh. Kalau khaufnya kecil nanti banyak maksiatnya. Kalau khaufnya besar nanti maksiatnya kan jadi sedikit. Kalau orang tua itu khaufnya sedikit aja, nanti malah kalau terlalu besar nanti dikhawatirkan jadi suudzon sama Allah. Khaufnya sedikit karena ya untuk maksiat juga tenaganya sudah tidak ada, nafsunya juga sudah tidak bergejolak. Warraja'u qaidun yakudu al-ngabda ila ta'ati wal muwafaqati. Sedangkan roja itu menuntun seseorang kepada ketaatan dan menyocoki agama dan menjadi cocok dengan agama. Karena memotivasi itu roja itu. Jadi membuat semangat, menuntun dan membuat semangat untuk berbuat taat. Kita mengharapkan belas kasih Allah. Nah, Allah itu maha belas kasih, maha memaklumi. Jadi kalau kita ibadah kurang dikit, asalkan kita sudah serius, ya pasti oleh Allah nanti dimaklumi. Jadi membuat kita itu, menuntun kita untuk taat. Kalau khauf saja, khawatir nanti ibadah kita nggak diterima semua, putus asa terus nggak mau ibadah, ya. Famalam yasjurhu khaufuhu ngan maksiatillah azza wa jal walam yaqadhu raja'uhu ila ta'atillah ta'ala kana khaufuhu wa raja'uhu hatisa nafsin la yu'taddu bihima wala yungawalu alaihima li khuluwihima ngan samaratihima al maksudati wa faidatihima al matlubati. Jadi karena tadi itu khauf itu
mencegah dari maksiat dan menentang agama, serta roja itu menuntun kepada taat dan memotivasi untuk taat. Sedangkan ngantuk itu ngantuk dong, nah, kayak 2 menit ngantuk. Maka siapa yang khaufnya tidak mencegah dia dari maksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan rojaknya tidak menuntun dia kepada taat kepada Allah Ta'ala, maka khauf dan rojaknya itu cuma hadisa nafsin, cuma apa ya, kerenteknya hati yang tidak dihitung sebagai khauf dan roja, serta tidak bisa dijadikan pegangan karena tidak ada buahnya yang dimaksudkan, serta tidak ada faedahnya yang dicari. Buah yang dimaksud dari khauf dan roja enggak ada, faedah yang dicari dari khauf dan roja enggak ada. Loh, berarti kan itu omong kosong. Jadi hadis nafsin yang ini maksudnya cuma omong kosong. Merasa khauf dan roja tapi khaufnya kok tidak mencegah dari maksiat, rojaknya tidak menuntun kepada taat, itu berarti cuma omong kosong. Karena hasilnya enggak ada, hasil yang dimaksud dari khauf dan roja itu berarti kan enggak ada. Faedahnya yang dicari juga enggak ada kan itu. Karena faedahnya khauf itu mencegah maksiat, faedahnya roja itu menuntun taat. Nah, kalau dua-duanya enggak ada kan berarti omong kosong. Sumal afdalu lil mu'minil mustaqimi ala taatillahi ayyakuna bainal khaufi war raja'i hatta yakuna kajana hayita iri wa kifatayil mizan. Kemudian yang utama, yang semestinya bagi orang-orang beriman yang lurus di dalam taat kepada Allah, yang utama itu adalah agar adanya khauf dan roja itu seperti dua sayap burung dan seperti dua sisi timbangan yang kanan kiri itulah. Jadi dua sayap, khauf dan roja itu. Khauf yang sebagai sayap satu, roja sebagai sayap, sehingga bisa terbang mencapai tujuan yaitu ridha Allah. Seperti dua timbangan yang seimbang sehingga tidak jeglek, tidak goncang, tidak terjatuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, lau zina khaful mu'mini raja'u la tadala. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, seandainya rasa khauf dan rasa roja orang yang beriman itu ditimbang, maka pastilah seimbang antara khauf dan roja. Bang. Secara umum begitu aturannya. Nanti Imam Al-Ghazali menjelaskan berdasarkan petunjuk Rasulullah, yang muda harus lebih khauf, yang tua harus lebih rojaknya. Keseimbangannya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ini khauf dan roja macam-macam ini kan ilmu-ilmu hati, ilmu-ilmu tasawuf toh. Itu bisa merasuk, bisa masuk ya kalau kita merenungkan, kita diam, kita tidak banyak bicara, kita tidak banyak memikirkan hal-hal duniawiyah. Itu baru bisa masuk, bisa paham. Jadi ya, cari waktu untuk merenung, untuk tafakur. Dan kita
melupakan urusan dunia, merenungkan ini baru bisa masuk. Kalau cuma didengar, tidak direnungkan, ya tidak masuk ilmu itu. Nah, kalau cuma diomongkan, didiskusikan, itu nanti menjadi omong kosong lagi. Ya, kan harus merasuk ke dalam hati dan mempengaruhi perilaku kita. Nah, itu caranya ya kosongkan hati dulu dari urusan-urusan duniawi. Nah, terus masukkan itu khauf dan roja. Nah, nanti itu akan mempengaruhi gerak-gerik langkah kita. Diam, tafakur. Nah, dulu waktu saya muda itu Arab Jumatan itu dulu loh. Waktu Kang Margi awal-awal mondok barangnya. Dan mungkin di Wonokromo masih kampung-kampung santri. Jumatan saya mulai jam 12. Setengah 12 itu sudah ada yang duduk di masjid ya. Sudah iktikaf sudah ada lah. Nah, Jumatan datang pertama kan seperti sedekah apa? Onta. Berikutnya seperti sedekah sapi, berikutnya seperti sedekah kambing, berikutnya seperti sedekah ayam, berikutnya seperti sedekah telur, pahalanya itu, pahala tambahannya itu. Iktikaf sambil mungkin baca sholawat, mungkin tafakur, mungkin apa. Betul lah. Nang kene ora ya ki. Dal iki mbiyen cita-citane ade nek ndek masjid iki iso nggo iktikaf. Lah nek iktikaf ya lo ngudut. Nang bebatur nanti nang bebatur iki pinggir masjid ya, udut enak. Kiyane ketok orang urung udut nek. Nah. Sumuk ya Pak. Ya kan biyen ya sumuk ta nanti. Nah itu nanti nek Arab sedekah onta di sini saingannya sedikit. Nah dah. Kowe mlebu masjid jam 11 itikafe urung ana saingane wis entuk onta gitu. Nanti do menyang do ngepas. Ngambut gawe, Pak. Nek menyambut orang-orang kafir beribadah di hari Minggu, kamu libur kerjanya. Tapi kalau menyambut ibadahmu sendiri di hari Jumat, kamu nggak berani libur. Sebenarnya agamamu dan agamanya orang kafir itu kamu anggap lebih penting mana sebenarnya kan itu tuh. Nek takoni ngene ora iso jawab. Udah. Nek Minggu kan kita berani libur. Asalnya kan itu menghormati ibadahnya orang kafir itu. Ya orang kafir ibadah ya kita hormati. Tapi kalau kita lebih menghormati ibadahnya orang kafir daripada ibadah kita sendiri, itu namanya kita merendahkan agama kita, meninggikan agamanya orang kafir, dan itu kan tidak boleh. Nah, coba renungkan itu. Minggu itu kan hari rayanya orang kafir. Nah, Jumat itu kan hari rayanya orang iman, orang Islam. Nah, penting mana di hatimu? Lah. Misalnya, ini ya rasa tekan kono ndak malah mumet ta. Apa Pak rasa dipikir? Bukan mikir ya. Lah kapan larang ibadah tenan jan-jan iki. Nek ora dipikir njur kapan larang ibadah tenan. Lah. Nah usia ya tambah tua. Kalau saya nampak mulai kayak selai tahun. Selai tahun kan ya muda lah. Sesok, setan ngajari besok. Harusnya begini dan begini loh. Besok masih muda, mumpung masih muda. Itu godaan setan. Ini merenung. Jangan cuma ngomong aja itu. Ngobrol aja itu. Entah yang diobrolkan juga urusan dunia aja. Makanya itu dibatasi apa-apa. Kalau enggak nanti kita itu pelan-pelan bergeser nanti hati kita. Tergeser terus jadi ngurusi dunia tok. Nanti. Kalau enggak waspada. Itulah.
Ya, direnungkan khauf dan roja, bukan cuma dengar telinga kanan kiri habis itu lupa, ya ndak masuk ilmu khauf dan rojaknya. Nah, teori gampang, omongan gampang, tulisan gampang, diskusi gampang. Tapi memasukkan ilmu ke hati itu ya butuh mujahadah, butuh perjuangan. Ya caranya di sela-sela kesibukan itu iktikaf kayak apa ya, iktikaf malam Jumat misalnya, sholat maghrib nunggu sholat isya di dalam masjid. Tapi iktikaf itu yang dipikir akhirat dong, jangan iktikaf misalnya iktikaf maghrib malam Jumat nunggu sholat isya, yang dipikir besok ngapain ya, oh, besok jual ini, besok mengerjakan ini, ngerjakan itu. Wah biar sukses tak bacain sholawat deh sekarang. Lah aku itu bali meneh ning kono, le maca sholawat iki ketoke akhirat nih kan kok ora masuk ilmu. Ndak naik nanti ilmu kita. Dan rugi kalau enggak mboten ono apa, Pak. Yang penting dite cukup. Ya nek ngono ya wis. Harus meningkat. Harus ada waktu khusus untuk merenungkan apa yang ada di dalam ngaji, mungkin dengan deras, mungkin dengan ya merenungnya sambil deras kan bisa. Nah lah, tidak harus baca-baca apa-apa, dari baca-baca apa-apa cuma sibuk membaca, nggak sibuk merenungkan ya nggak ada artinya malah. Gimana? Zaman dulu kan banyak orang iktikaf di masjid, terus pakai bawa tasbih. Terus saya kira rada doncal-doncal cak mbuh maca apa mbuh maca cak mbuh apa. Tuh. Udah. Mungkin maca sholawat, mungkin maca tasbih, mungkin. Tapi pikirannya melayang-layang kemana-mana, ke urusan pasar, ke urusan harga tempe, ya tidak ada bekasnya apa-apa. Tidak ada bekasnya apa-apa. Nah, nanti kalau sudah membekas apa-apa ilmunya, entah kalau sudah membekas apa-apa, ibadah dikit saja oleh Allah itu dikasih pahala banyak banget, entah. Tapi kalau ilmu tidak kita tingkatkan, tidak kita renungkan berarti tidak meningkat, ibadah banyak nanti pahalanya dikit. Sama dengan bekerja itu, makin pinter kan gajinya makin besar, entah. Latihan tukang, gajinya misalnya 60.000, 50.000 sehari. Tukang yang lebih pinter 70.000, 80.000 mungkin. Mandor yang lebih pinter lagi sehari 100.000. Apa jenenge? Teknisinya, ahli tekniknya, insinyurnya lebih tinggi lagi, kerjanya juga lebih ringan lagi, lebih dikit lagi. Direkturnya enggak cuma memarahi anggota yang lain, gajinya lebih tinggi. Begitu juga ibadah itu, kalau ilmunya tinggi, ibadahnya dikit, pahalanya besar. Kalau ilmunya rendah, ibadahnya banyak banget ya, pahalanya kecil. Sama, maka penting meningkatkan ilmu itu. Jangan pernah merasa cukup ilmunya, karena ilmu itu tidak ada batasnya. Di atas langit masih ada langit, ada peribahasa itu. Jadi ibadah dijalani, ilmu, meningkatkan ilmu juga dipentingkan, malah lebih dipentingkan, merenung dan merenung. Jangan sampai kita itu seharian mulut kita itu diamnya cuma ketika tidur, itu jangan. Banyak loh orang itu mulutnya cuma diam ketika tidur, bahkan ketika tidur pun mulutnya masih ngomong. Nah, wong iki jenenge ngelindur, mengigau. Ngomong aja, seharian ngomong dengan teman di pekerjaan, ngomong dengan teman bekerja, di rumah ngomong dengan anak, dengan istri, dengan tamu, dengan apa.
Nah, sampai capek tidur, besok bangun pagi sudah gitu lagi. Ya nggak masuk ilmu. Harus ada pengendapan. Harus ada saat-saat merenung. Mungkin 10 menit, mungkin setengah jam, mungkin 1 jam. Harus ada. Nah, bukan ngalamun loh, merenung loh. Kalau ngalamun itu kan pikirannya kemana-mana tidak dikendalikan. Kalau merenung tafakur itu kan pikirannya difokuskan pada satu titik, ya, untuk memahami, ya. Nah itu. Dan hasil perenungan itu tidak usah disampaikan. Aku mikir-mikir itu begini ya. Sampaikan ke gurumu aja, jangan kepada temanmu. Kalau kamu khawatir keliru, ya, dicocokkan, disampaikan. Bener enggak? Nah, itu boleh. Itulah. Saya kemarin hari Kamis, apa yang kita lakukan sehari kan perlu dievaluasi. Apa yang kita renungkan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan. Nah, dari pagi sampai tidur, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Misalnya begitu. Ini fokus, kalau pas bekerja ya fokus pada pekerjaan. Tapi jangan bekerja ya fokus pekerjaan, di luar sudah berhenti kerja aja masih memikirkan pekerjaan terus, nggak ada habis-habisnya. Atau yang satu ngalamun terus kerja juga nggak mau, tafakur juga nggak mau, ibadah juga malas, ngalamun aja. Konyol lah. Konyol itu bermacam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Itu khauf dan roja. Belum nanti ngomong itu, ya banyak tidak ngomongnya, tetapi ya aktif di sosial media. Ya sama aja dengan ngomong. Aku nggak pernah keluar, nggak pernah bergaul kemana-mana, di dalam rumah terus. Iya, tetapi kamu aktif di Twitter, di Facebook, ya bergaul kemana-mana itu namanya. Nah, iya tak? Ya ada manfaatnya dikit banget. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pengetahuan itu ibarat makanan, dimakan. Nah, dimakan itu kan harus dicerna untuk menjadi gizi. Diambil gizinya kan harus dicerna, digiling, ya. Pertama masuk mulut dikunyah-kunyah, ditelan, ya, di usus digiling, terus diserap gizinya, vitaminnya, proteinnya, karbohidratnya, kemudian sisanya dibuang. Begitu juga ilmu. Untuk menjadi benar-benar ilmu itu ya begitu, didengar atau dibaca. Nah, itu ibarat dimasukkan ke mulut, dikunyah, nah, direnungkan, dikunyah lagi, direnungkan lagi, nah, nanti jadi gizi. Betul? Sisanya dibuang, kan ada sisa-sisa pengetahuan yang tidak bisa menjadi ilmu. Betul? Nah, makanan masukkan mulut tanpa dikunyah sama dengan orang Jawa bilang diuntal. Ususnya juga nggak bisa mencerna. Nggak mau mencerna, keluar lagi yang dimakan nasi, keluarnya juga nasi. Nggak ada gizinya yang diserap. Tuh. Makanan yang sulit dicerna ya, biji lombok ya, makan lombok, terus buang air besar. Bijinya masih bisa tukul, total manuk apa ayam, ayamnya buang kotoran, ini bijinya masih bisa tukul, masih bisa tumbuh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masing-masing orang tentu cara mencernanya dan kemampuan mencernanya kan berbeda-beda, tapi harus mencerna semuanya, harus.
harus dikunyah, harus dicerna. Tidak dikunyah, tidak dicerna, kan ada orang yang sakit, udah nggak bisa harus digiling, udah digiling makanan digiling, terus dimasukkan lewat selang, karena mulutnya sudah nggak bisa fungsi, masukkan selang sampai tenggorokan, masuk ususnya juga nggak bisa mencerna, keluar lagi ya masih nasi, masih apa yang dicerna itu, namanya orang sakit itu. Nah, jangan sampai kita seperti orang sakit. Semua yang kita dengar, kita baca, tidak kita renungkan, tidak kita olah, tidak menjadi ilmu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal mu'minu al-mukhallitu, dan seterusnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.